Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Iya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, selamat datang di pembelajaran tematik kelas 3 bersama Bu Titin. Ya, tak bosan-bosan Bu Titin menyapa kalian, bertemu dengan kalian untuk sama-sama belajar tematik di kelas 3. Ya. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, siap, siap. Wah, 2 jempol untuk semangatnya, ya. Terus dipertahankan semangat belajarnya, ya. Kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, 17 Agustus tahun 2021. Ya. Semangat juang, semangat para pahlawan kita. Ya. Rupanya tercermin pada diri kalian semua. Ya, hebat. Baik, tetap semangat. Baik anak-anak Bu Guru, hari ini kita masuk di tema 1, subtema 4, pembelajaran 4, masih di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan biji dan juga dengan bunga, nah untuk kali ini, ya, kali ini untuk tujuan pembelajaran kita adalah setelah proses pembelajaran, siswa dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Nah, yang kedua, siswa dapat mencari tahu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Dan tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat memberikan contoh sikap kerjasama yang dapat menciptakan persatuan. Nah, anak-anak hebat, agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, maka kita harus belajar dengan semangat. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi. Ya, hebat. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Ya, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bila tumbuhan lain menyimpan cadangan makanan pada buah, tumbuhan umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Selain untuk menyimpan cadangan makanan, umbi juga merupakan alat perkembangbiakan. Bila umbi kita tanam, maka akan bertunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, anak-anak Bu Guru, ingat ya, umbi itu ada 3 macam. Umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Ya, pinter. Selanjutnya, kita akan belajar tentang umbi lapis. Ya. Tahukah kamu apakah umbi lapis itu? Wah, hebat. Ya. Umbi lapis atau bulbus merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset. Contoh umbi lapis yaitu bawang merah,
bawang bombay, dan bakung. Nah, nanti kalian bisa amati di rumah ya. Apakah betul bawang merah, bawang bombay, dan bakung itu merupakan umbi lapis? Nah, perhatikan gambar berikut. Bu Guru punya gambar bawang merah, bawang bombay, dan bakung. Ya, sebagai contoh umbi lapis. Nah, perhatikan ya. Bawang merah kalau kita belah ya, terlihat dengan jelas nih. Ya, serat-seratnya ya. Nah, ini lapisan-lapisannya. Terlihat dengan jelas sekali. Lalu, yang kedua, bawang bombay. Nah, nanti jika bundanya memasak, membelah bawang bombay, nanti diperhatikan ya. Betul nggak bawang bombay itu berlapis-lapis? Nah, ya. Lalu berikutnya bakung. Nah, nih gambarnya seperti ini ya. Nanti bisa tanya, pohon bakung seperti apa ya? Dan ini bisa diamati ya. Dibuktikan apakah betul ketiga tanaman ini merupakan umbi lapis. Ya. Baik, anak-anak hebat. Ya. Selanjutnya yaitu tentang umbi batang. Kalau tadi umbi lapis yang berlapis-lapis, sekarang kita belajar umbi batang. Ya. Tahukah kamu apakah umbi batang itu? Iya, hebat. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, contoh umbi batang adalah umbi jalar, kentang, dan bengkoang. Nah, kalian bisa amati ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah ubi jalar. Nah, nanti yang belum tahu ubi jalar bisa ya. Nanti bundanya, "Bun, aku mau dong dimasakin ubi jalar." Nah, gitu ya. Bisa sambil melihat mengamati ubi jalar ya. Lalu contoh yang kedua yaitu kentang. Ya, siapa yang sudah tahu kentang? Nah, kentang ini juga termasuk umbi batang ya. Lalu contoh yang ketiga bengkoang. Siapa yang suka makan buah bengkoang? Iya. Bengkoang juga termasuk dalam umbi batang. Ya. Nanti kalian bisa mencari tahu contoh lain tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Siap? Siap, hebat. Baik, selanjutnya yaitu umbi akar ya. Tadi sudah belajar umbi lapis, umbi batang, sekarang umbi akar. Nah, tahukah kamu apakah umbi akar itu? Wah, pinter. Ya, umbi akar adalah akar yang membesar yang berisi cadangan makanan ya. Akarnya lama-kelamaan membesar tuh di dalam tanah. Nah, makanya dinamakan umbi akar yang bisa kita makan. Bisa diolah menjadi bahan makanan ya. Contohnya seperti wortel, lobak, singkong. Nah, itu. Yang belum pernah melihat wortel bisa dilihat nih. Nah, tuh wortel ya. Termasuk umbi akar. Akarnya membesar, jadilah tuh wortel yang biasa kita makan dalam sayur sop. Iya, pinter. Nah, yang belum pernah melihat lobak. Lobak itu apa sih, Bu? Nah, ini dia lobak. Warnanya putih. Nah, ya. Ini juga termasuk umbi akar. Ya. Lalu singkong. Siapa yang tidak tahu singkong?
Wah, hebat. Semuanya sudah tahu singkong. Ini dia singkong, ya. Singkong ya, bukan si engkong. Oke deh, ini adalah contoh umbi akar. Ya. Baik. Sampai di sini, semoga kalian bisa paham ya. Oke, kita lanjutkan. Siap. Baik, selanjutnya yaitu ayo membaca. Nah, nih, siapa yang suka membaca? Wah, hebat, semuanya tunjuk tangan. Saya suka membaca, Bu. Iya, bagus. Literasi, ya. Kita harus menghidupkan literasi, ya, membaca, ya. Baik, kita baca. Umbi-umbian adalah makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Bahkan, ada yang menjadikan salah satu jenis umbi-umbian sebagai makanan pokok. Sebagai negara yang memiliki tanah subur, umbi-umbian sangat mudah ditemukan di Indonesia. Hal itu menyebabkan adanya keragaman makanan dari umbi-umbian di Indonesia. Keragaman itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Akan tetapi, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu dapat menjadi tali persatuan. Ya. Contoh makanan dari bahan umbi-umbian adalah keripik singkong, getuk lintri, donat kentang, keripik talas, bolu talas, dan lain-lain. Cara mengolah umbi-umbian biasanya bisa dengan merebus, mengukus, atau menggoreng. Nah, siapa yang suka makan keripik singkong? Wah, banyak ya. Siapa yang suka makan donat kentang? Nah, ya, ini semua terbuat dari bahan umbi-umbian. Nah, nanti kalian bisa mencoba di rumah bersama kakak atau bersama bunda untuk membuat makanan dari bahan umbi-umbian. Ya, baik, kita lanjutkan. Kerja sama. Siapa yang tidak pernah bekerja sama? Wah, hebat. Anak Bu Guru semuanya hebat. Semuanya suka bekerja sama. Ya. Baik, selesai berolahraga, Cika, Sekar, dan Sally belajar keterampilan membuat donat dengan diawasi oleh ibu guru. Sebelum bekerja, ibu guru berpesan semua anak-anak harus bekerja sama agar mendapat hasil yang baik. Semua anak harus berhati-hati menggoreng donat. Saat bekerja, Sekar tidak dapat membentuk donat dengan baik. Hasil donat cetakan Sekar berbeda dengan hasil Cika dan Sally. Cika dan Sally tidak mengejek Sekar. Mereka mengajari Sekar bagaimana membentuk donat dengan baik. Ibu guru senang melihat Cika, Sekar, dan Sally. Mereka bekerja sama dan saling menghargai perbedaan kemampuan di antara sesama anggota kelompok. Itulah bentuk kerjasama yang paling baik. Nah, anak-anak hebat. Jadi, kalau ada teman kita yang tidak bisa mengerjakan sesuatu, apakah kita harus mengejeknya? Tidak, ya, pinter, nggak boleh diejek ya. Kita harus membantunya agar bisa, seperti yang dilakukan oleh Cika dan Sally ya. Cika dan Sally membantu Sekar
Nah, bagaimana membentuk donat yang bagus, yang bulat? Nah, gitu ya. Jadi, sikap Cika dan Sally ini perlu dicontoh atau tidak? Iya, perlu dicontoh ya. Sama, jika ada teman kalian yang belum bisa matematika, nah, kalian sudah lebih bisa. Kalian ia harus mengajarinya, membantunya agar lebih paham dengan matematika, ya. Nah, hebat ya anak-anak Bu Guru. Bu Guru yakin kalian semua sudah bisa bekerja sama baik dengan teman, dengan kakak, dengan adik di rumah, atau dengan ayah, atau dengan bunda, ya. Bekerja sama itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di lingkungan masyarakat. Iya, hebat. Baik, anak-anak hebat, anak-anak yang soleh dan soleha. Selesai sudah materi kita hari ini. Iya, sampai kita pada kesimpulan. Kira-kira kesimpulan hasil belajar kita apa ya? Kita belajar tentang apa tadi? Wah, pintar. Ya. Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Ya, jenis-jenis umbi ya. Ada umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Lalu, bentuk kerjasama yang paling baik adalah menghargai perbedaan di antara sesama, ya. Berbeda-beda tetap satu jua, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, hebat semuanya. Baik, anak-anak hebat, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga kalian paham dengan materi hari ini, ya, tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan tumbuhan dengan umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Juga tentang kerja sama. Ya. Baik. Yang terakhir, ya, yang terakhir pesan dari Ibu. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Ya, dirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, jaga kesehatan. Dan yang ketiga, tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu tersenyum. Baik, tetap semangat untuk semuanya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.